Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi, serta Ai Marianti Solihah selaku Komisioner KPAI dan juga Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Ariyanto, Bu Devi, dan juga Bu Marianti telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya yang pertama ingin ke Pak Ariyanto terlebih dahulu. Pak Ariyanto, ini lebih dari 10 hari begitu ya pasca ditemukan RTA tidak bernyawa. Ini langsung saja karena masih belum ada tersangka dari kasus kematian terapis Pak ini. Ini kan di bawah umur, tapi kalau kita lihat begitu ya dari kacamata orang awam, Pak Ariyanto, sepertinya ini banyak unsur pidana di balik kasus ini. Mengapa kemudian belum ada tersangka juga yang ditetapkan, Pak Ariyanto? Pak Ariyanto? Ya, Pak Ariyanto? Baik. Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Ariyanto tadi. Nanti akan kita perbarui lagi pemirsa dan akan kita tanyakan ke Pak Ariyanto. Sementara kita akan bergeser terlebih dahulu ke Bu Ai. Bu Ai, meskipun memang belum ada tersangka begitu ya yang ditetapkan oleh pihak kepolisian karena memang masih menunggu terkait dengan beberapa proses dan juga dari proses penyidikan yang tengah dilakukan. Tapi sampai dengan saat ini apakah kemudian sudah ada koordinasi antara KPAI dengan pihak kepolisian dalam kasus ini, Bu Ai? Seperti apa koordinasinya? Ya, kami sudah koordinasi ya, baik online maupun hari ini saya baru datang sekali ini dari Polres Jakarta Selatan. Itu yang kami tanyakan juga. Pertama, penyebab kematian Ananda. Untuk kami sangat berduka dan tentu misalkan ya, sempat tidak mampu mencegah situasi Pak Ananda. Dan juga mengapa belum ada tersangka yang ditetapkan, karena saya melihatnya memang dua sisi. Yang pertama, jelas kok ada eksploitasi ya pada seorang anak di usia yang sangat belia sudah masuk dalam tenaga kerjaan yang kami menyebutnya dalam konteks cyber itu bentuk pekerjaan terburuk ya. Yang kedua, ini jelas juga ada indikasi perdagangan manusia dikarenakan dengan adanya ya usia di bawah umur, lalu juga ada pindahan tempat yang seperti itu signifikan dari Bali lalu ke Jakarta dan dia aslinya dari Indramayu. Saya kira ini sudah jelas ya, ada pola-pola rekrutmen baik adanya sistem misalnya penyaluran ya, jasa penyalur maupun ada personal yang memperkerjakan, memperkenalkan pola-pola rekrutmen baru baik melalui medsos maupun tidak. Ini jelas ada perpindahan, pengiriman, penampungan dan juga penerimaan anak tersebut di berbagai tempat. Jadi pendekatan yang sedang dilakukan kepolisian ini yang kami berikan masukan terkait in person maupun juga in corporate ya, baik itu bentuknya pendekatan siapapun yang masuk dalam kategori yang masuk di dunia pekerjaan yang memang harusnya tidak boleh anak itu. Dan yang kedua, hadirnya tenaga atau hadirnya usaha, dunia usaha ya, korporasi, baik itu yang menyalurkan maupun juga yang menjadi tempat anak ini bekerja gitu. Jadi ini dua hal Mbak yang tadi disebutkan, saya kira bagian pentingnya untuk pertemuan kepolisian ke depan dan koordinasi lanjutan dengan pihak Bali itu yang kami sampaikan. Ya, Bu Ai, saya ingin mempertegas mengapa kemudian Anda dengan jelas begitu ya menyatakan bahwa ini terdapat dugaan eksploitasi terhadap anak begitu ya. Apa yang kemudian menguatkan indikasi tersebut dari Anda? Ya karena usia 14 ada jenis pekerjaan spa, ini jelas penyalahgunaan dan larangan dalam aturan perundangan. Kalaupun itu tetap ada, lalu bagaimana rekrutmen yang diadakan? Gitu. Dan ini juga harus diperiksa juga dalam tenaga kerjaan. Saya mohon maaf ya sebutkan nama D Spa ini ada di mana-mana Mbak. Gitu ya. Bali ada, di Jakarta pun cabangnya ada di mana-mana. Jadi korporasi besar yang seharusnya lebih memperhatikan bahwa ada anak-anak di bawah umur yang tidak boleh, larang bekerja. Nah, tapi kenapa bisa ada? Ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan kunci bahwa dugaan TPPO terjadi gitu. Dan berikutnya tadi sejumlah uang ya yang kami pertanyakan ketika dia mau keluar misalnya polisi. Karena kalau lihat kronologi yang disampaikan ke kepolisian sehingga anak meregang nyawa itu dia kabur Mbak, lari dari tempat
tapi dia tidak mampu lagi menahan dan tidak ada tempat untuk dia keluar, sehingga yang terjadi ya ini kan masih dugaan apakah lompat atau didorong atau memang ada accident sendiri dia terjun ya. Yang pasti ini upaya dia untuk keluar dari situasi yang sudah eksploitasi dirinya di dalam. Baik, faktor-faktor tersebut sangat rentan untuk mengeksploitasi terhadap anak karena memang sebelumnya ini kan sempat menjadi polemik juga dari rentang usia korban begitu ya, disampaikan ada ketidakcocokan antara identitas yang dimiliki oleh korban dengan yang disampaikan oleh pihak keluarga begitu, sehingga memang pihak kepolisian juga tengah melakukan pencocokan dengan Dinas Dukcapil. Nah, lantas Pak Arianto, tadi saya sempat menanyakan di awal sudah lebih dari 10 hari Pak Arianto belum juga adanya tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Mengapa kemudian begitu lama sekali Pak Arianto, apa yang kemudian masih tengah dinanti dan juga dilakukan oleh pihak kepolisian Pak Arianto? Ya, dalam hal ini kalau menurut pandangan saya ya, polisi itu menghadapi paling sedikit itu ada 2 kasus ya. Satu kasus mengenai hilangnya orang, dan yang satunya lagi kasus eksploitasi anak-anak. Yang jelas itu Ibu tadi saya sependapat ya. Karena anaknya umurnya 14 tahun dan kemudian pekerjaannya di lingkungan seperti itu. Ini udah pasti itu jelas memenuhi syarat itu menurut saya ya. Terjadi eksploitasi gitu. Dan apalagi dengan meninggal ini dari double itu nanti. Polisi masih akan menyelidiki anak itu meninggalnya karena apa. Tidak boleh langsung ini pasti bosnya yang bunuh atau siapa. Jadi ini membutuhkan ketelitian. Dan di dalam satu kasus yang pembunuhan itu biasanya kalau tidak ada data-data ataupun rekaman-rekaman kejadian di sekitar TKP itu tidak mudah untuk mengungkap siapa pelakunya. Kalau menduga sih mudah saja ya, mungkin ini kelompok ini, tapi untuk menentukan siapa pelakunya sehingga meninggalkan itu kan kita nggak bisa langsung mengambil keputusan. Lagian kita juga belum tahu tadi ya, anak itu tadi meninggal, itu sebab-sebabnya apa? Saya belum dengar dari keterangan dari polisi ya. Apakah dari hasil autopsi itu, apakah karena kekerasan atau jatuh, ataupun apa, dan sebagainya. Itu yang harus diselidiki oleh polisi. Jadi biasanya kalau untuk autopsi itu membutuhkan waktu juga. Gitu. Apalagi kalau berkaitan dengan toksikologi, itu kan mesti membutuhkan reaksi hasilnya berapa hari gitu. Jadi intinya gini, kalau waktu 10 hari saya kira ya masih belum terlalu lama ya. Karena memang yang harus didalami oleh polisi itu ini banyak sekali alasan. Tetapi untuk eksploitasi itu kalau saya kok kelihatannya lebih cepat untuk diungkapnya. Karena datanya anak yang jelas itu umurnya kan 14 tahun. Walaupun itu nanti bisa dibantah ketika masuk dia pakai memasukkan data. Tapi setidak-tidaknya kan kenyataannya anak itu memang di 14 tahun. Tapi kemudian dipekerjakan di tempat seperti itu. Otomatis yang mempekerjakan menurut saya ini pasti ya, tidak akan mungkin mengelak daripada tanggung jawabnya itu. Nggak bisa lepas lagi. Okay. Sementara itu Bu, kalau pandangan saya. Oke, baik. Apakah kemudian hal ini bisa dilakukan secara paralel begitu ya, selain dari mengungkap penyebab dari kematian korban, juga untuk mengungkap dugaan eksploitasi terhadap anak? Nanti akan saya tanyakan ke Pak Arianto, tapi saya ke Bu Devi terlebih dahulu. Bu Devi, ini kita lihat wajah sosial begitu ya, seorang anak di bawah umur nekat memalsukan identitas demi bekerja. Ironinya Bu Devi, jenis pekerjaan yang ia jalani ini juga kan merupakan pekerjaan yang tanda kutip beresiko tinggi. Bagaimana menurut Anda dari kacamata pengamat sosial? Ya, kalau seorang anak usia 14 tahun tanda kutip nekat memalsukan identitas, ini bukan tanda kenakalan. Justru ini sinyal SOS atau bahaya yang tidak terdengar. Anak tidak akan tiba-tiba bekerja di ranah yang beresiko. Mereka pasti terdesak oleh tekanan ekonomi, situasi keluarga, atau jaringan eksploitasi yang jauh lebih besar. Riset-riset panjang sosial dan global menunjukkan bahwa ketika peluang hidup sempit, anak sering dipaksa keadaan untuk bertahan. Jadi yang perlu disorot bukan hanya perbuatannya, tetapi justru sistem sosial yang membuat anak merasa tidak punya pilihan lain. Dalam konteks ini jelas anak bukan pelaku. Anak adalah korban dari struktur yang lebih kejam.
Oke, jadi Bu Devi, apakah kita bisa artikan bahwa keluarga, kemudian hingga lingkungan kerja ini dan juga lainnya begitu ya, kita seakan-akan kehilangan fungsi proteksi terhadap anak tersebut, begitu Kak Bu Devi? Oh ya, tentu. Dan sekali lagi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ini masih terus-menerus terjadi, pertanyaannya adalah kita semua ada di mana? Ini bukan sesuatu yang baru sekali lagi. Jadi tantangan hari ini adalah tantangan aksi nyata sebenarnya. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya tanyakan terkait dengan hal tadi. Apakah kemudian bisa diungkap secara paralel Pak Arianto terkait dengan mengungkap dari penyebab kematian korban sambil dari pihak kepolisian juga kan tengah menunggu hasil otopsi begitu ya. Dan kemudian untuk mengungkap juga apakah benar terdapat dugaan eksploitasi terhadap anak dari salah satu spa ternama ini, Pak Arianto? Iya, polisi bekerjanya tidak berturut-turut Bu ya. Paralel pasti. Yang satu tim untuk mencari sebab kematian korban ini, yang satu tim mengarah kepada masalah eksploitasinya. Saya yakin paling sedikit itu tim Polres itu membentuk dua ya. Yang satu arahnya kepada eksploitasi, yang satunya arahnya kepada masalah pembunuhan ataupun yang mengakibatkan korban itu. Jadi itu paralel dan itu mestinya berbuat, biasanya sih maraton kayak gitu Bu ya. Kalau ini kan kasus apalagi sudah menjadi perhatian publik dan sangat tragis, pasti akan menjadi viral ini di berita. Gitu. Jadi ini tantangan daripada polisi. Tapi saya melihat daripada bukti-bukti yang awal itu, kelihatannya tidak akan kesulitan polisi untuk mendapatkan titik-titik terang sepanjang dia itu giat, gigih, teliti, dan serius. Saya kok mudah-mudahan ini tidak cukup waktu lama bisa terungkap. Oke, baik, kelihatannya tidak akan kesulitan. Ini juga sebetulnya kalau seandainya dapat lebih cepat dan juga transparan begitu ya, artinya kan ada sebuah tindakan prioritas dari pihak kepolisian begitu ya untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini. Nah, saya ingin ke Bu Ai. Bu Ai, kalau kita melihat kasus ini kan tampak juga ada banyak kelalaian begitu ya dari berbagai pihak, baik itu dari pihak keluarga, kemudian juga dari pihak perekrut kerja begitu ya, maupun dari pihak pengawasannya begitu hingga perlindungan di tempat kerja. Tapi kalau KPAI sendiri melihatnya dari aspek apa yang paling serius, Bu Ai? Ya, tentu kami akan bertemu dengan pihak keluarga sehingga ini bisa terang benderang ya. Apakah pola rekrutmen yang sudah berdasar keluarga, bahkan mungkin ya, bisa diduga ini juga pihak keluarga yang paling dekat gitu, yang mungkin memberikan ruang-ruang lain sehingga anak kok bisa sampai ke Bali, bisa sampai ini usia dia berarti di 13 tahun loh keluar rumah. Ini kan faktor keluarga harus kita cek betul sehingga apakah penyebab utama dari anak keluar dan kemudian apakah juga dimanipulasi kerjaannya misalnya, harus terang benderang. Yang pertama. Dan yang kedua betul, atas pola rekrutmen hari ini luar biasa. Mau dia modelnya media sosial, iming-iming ya, sejumlah utangan, itu juga luar biasa jerat anak-anak kita sehingga bisa jadi posisi TPPO yang paling kental di dalam kasus ini adalah upaya ada peruntanan anak ini ya untuk bisa menjadi korban di berbagai tempat tadi, pertama di Bali, yang kedua di Jakarta. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk ada koordinasi lanjutan gitu. Apakah juga yang di Bali ini dengan menggunakan ananda kita yang bekerja di sana itu bagian dari rotasi perpindahan sehingga di Jakarta dulu, lalu mungkin di Batam, lalu dan lain sebagainya. Ini jelas sekali kalau menurut saya tindak TPPO yang sudah bisa diungkap gitu ya, dan perjalanannya ini sudah bisa kita simpulkan sementara ini. Bahkan kenapa sampai terjadi kematian? Ya tadi, karena trennya anak kabur dari situasi yang sudah mengancam dirinya gitu, dan bahkan mungkin perbedaan penghasilan gitu ya. Sekali sekian kok di Jakarta informasinya 1 juta per bulan. Itu yang saya dengar dari beberapa hasil koordinasi. Berikutnya betul, saya melihat kelemahan dari sistem pengawasan ketenagakerjaan. Karena ini real ya, kalau di Jakarta, di Bali, bahwa punya usaha yang terkait kesehatan, ya, ikan, lalu garan, bahkan hiburan, karaoke, pengawasannya di mana? Kalau kita mau konsisten terhadap undang-undang Ciptaker, itu sudah mandatnya ada di provinsi kok. Harus sudah terperi, harus sudah terawasi. Tadi kami bertemu dengan Kemenaker,
ya di Binariksa, kemudian juga di Disnaker provinsi, kita semua ampun kebanyakan dunia usaha itu memang tidak terperiksa, sehingga masuknya ya korporasi atau sindikat pada ruang lingkup itu sesuatu yang sangat mudah gitu kan, terjadi bisa di mana saja. Sehingga beberapa kelemahan yang kami lihat ya dalam konteks ini tadi berdasarkan rapat koordinasi, diantaranya tindak lanjut kekuatan pengawasan ketenaga kerjaan, juga terutama norma yang melarang perdagangan anak, terutama lagi dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Jadi memang ini paralel sistem ya, baik dalam aspek hukumnya, kemudian dalam ruang lingkup pelibatan anak di dalam kita, serta tadi pihak-pihak yang setidaknya terindus gitu ya, ada pelonggaran yang membuat anak kita masuk dalam dunia yang sangat berisiko. Ya, menyambut jawaban dari Bu Ai, begitu tadi juga sudah dimention terkait dengan pola rekrutmen. Saya ingin ke Bu Devi untuk bisa memberikan pandangannya juga, karena terkait dengan pola rekrutmen ini diduga korban Bu Devi mengetahui adanya lowongan pekerjaan dari media sosial, Bu Devi. Menurut Anda, apakah jenis pekerjaan seperti ini layakkah untuk di-share di media sosial secara bebas? Ya, ini lubang besar yang sering diabaikan. Ketika lowongan kerja beresiko menyebar bebas di media sosial, maka anak-anak tentu menjadi target paling empuk. Kenapa? Sederhana, mereka tidak punya cukup literasi digital, apalagi literasi hukum, untuk membedakan mana sih pekerjaan yang aman dan mana yang merupakan jerat eksploitasi. Untuk itu kita butuh dua hal. Satu, regulasi platform digital yang lebih ketat, dan literasi publik yang lebih kuat. Karena setiap postingan lowongan kerja palsu bisa menjadi gerbang masuk ke perdagangan anak. Bayangkan, satu klik bisa mengubah masa depan seorang anak. Nah, sebenarnya kan pertanyaannya apa sih yang menyebabkan seorang anak muda kemudian nekat menjadi terapis? Jelas jawabannya tidak sederhana ingin cari uang cepat. Banyak anak muda yang masuk ke pekerjaan seperti spa atau sejenisnya karena minimal gabungan 3 tekanan besar. 1, ekonomi keluarga yang berat. 2, minimnya akses pendidikan dan pekerjaan yang aman. 3, grooming atau tipu daya dari para perekrut. Nah, penelitian ekspat misalnya menunjukkan bagaimana industri hiburan sering menjadi pintu masuk eksploitasi karena terlihat normal di permukaan. Padahal di dalamnya ada kontrol mobilitas, hutang, dan pelecehan terselubung. Jadi anak itu sebenarnya tidak memilih dengan bebas, tapi didorong oleh situasi yang tidak adil. Ya, oke, baik. Industri hiburan juga ini kerap menjadi pintu masuk begitu ya. Saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah kemudian menormalisasi terkait dengan ruang-ruang kerja yang mengaburkan batas usia begitu ya, dan juga tentunya di sana terdapat moral juga begitu ya untuk kemudian mempekerjakan anak di bawah umur. Apakah kemudian dengan kasus ini artinya sangat jelas sekali bahwa tempat spa ternama tersebut mau tidak bisa terhindarkan dari kasus TPPU ini? Ya, saya mengamati praktek seperti ini, Bu ya. Sejak saya masih dinas dulu tahun 98 itu sudah ada terjadi yang kayak gini. Waktu itu hukum kan belum begitu keras ya. Ini sekarang ini padahal pemerintah sudah menerapkan undang-undang yang sangat keras ya, dari perlindungan anak sendiri, TPPO dan sebagainya itu. Kalau dulu yang saya alami itu malah kebanyakan itu kan belum ada medsos dulu. Jadi itu yang ngambilnya itu pakai bandar-bandarnya tuh ngambilnya dari daerah Indramayu sana, anak-anak 12 tahun dibawa ke sini setiap hari 5 orang. Itu yang saya lihat dulu terjadi kayak gitu. Nah, sekarang apalagi dengan ada medsos ini akan mempermudah ya. Mestinya kalau kita mau menekan ini ya gitu. Ini kebetulan ini seperti blessing in disguise ya menurut saya. Dengan adanya kejadian ini ternyata kan praktek itu kan ada ya. Nah, ini kalau mau mengcounter harusnya jangan hanya menindak saja, tetapi ada koordinasi antara pelindungan anak dan para pihak yang lain itu dilakukanlah itu pengawasan pada tempat-tempat yang biasanya mengeksploitasi anak itu. Dulu waktu saya dinas dulu sering itu ada operasi gabungan itu, tapi saya sekarang udah lama sekali nggak dinas, saya nggak ngerti ya Pak, apakah praktek kayak gitu saya ada gitu. Jadi sekarang ini dengan tantangan yang lebih berat, yang lebih mudah medsos untuk mengundang mereka, mestinya dari pemerintah ya menggetolkan itunya, pemeriksaan itu, dan supaya memberikan efek jerah. Nah, kalau untuk kali ini saya
Ini kepada yang bersangkutan harusnya dilakukan tindakan tegas kepada ini. Dan habis ini kemudian dilakukan operasi gabungan untuk meriksa di tempat-tempat yang lain. Supaya tidak hanya ini saja yang menjadi korban, tapi yang lain-lain itu bisa diselamatkan. Itu kira-kira pandangan saya begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Ai seperti yang disampaikan juga oleh Pak Arianto begitu ya, apakah kemudian pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya praktik eksploitasi terhadap anak ini juga sebetulnya memang sudah dilakukan penyisiran kah, penelusuran juga kah oleh dari KPAI, Bu Ai? Ada hanya 27 personil pengawas di Dinas Provinsi Ketenagakerjaan. Di tengah ratusan ya, mungkin sudah masuk ribuan industri yang ada di DKI saja. Jadi memang ini harus segera kita benahi. Kalau enggak ya tetap aja kita kecolongan. Kalau belum meninggal ini tidak terjadi konsolidasi yang terstruktur gitu sistematis ya. Kita lihat di undang-undang jelas kok dunia usaha ini dilarang untuk kerjakan anak. Sekali lagi kalau kita mau melihat ada sistem yang lebih luas. Tentu dalam konteks perlindungan anak sekali lagi saya melihat bahwa ada upaya-upaya gitu ya. Baik itu Cyberpol juga sebetulnya patroli di dalam media cyber itu kan diharuskan melihat mana sesungguhnya peluang-peluang yang akan menimbulkan tindak kejahatan, bukan hanya pornografi misalnya atau prostitusi online ya yang kerap menjadi cyber patroli yang dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga loker lowongan kerja yang sesungguhnya menjanjikan penghasilan dengan muluk-muluk tapi juga modal eksploitasi yang nalarnya juga tidak ada, gaji tinggi tetapi tidak ada profesionalitas yang itu disyaratkan, itu juga sesungguhnya masuk pada sejumlah kejahatan yang betul tadi menyasar anak-anak kita. Jadi itu rekomendasi kami hasil pertemuan tadi ya di antara kementerian lembaga, kemudian dinas provinsi dan juga dari unsur kepolisian, beberapa yang tentu saya melihat kelemahan ya, antaranya bukan hanya upaya-upaya kita di dalam tadi penegakan hukum yang saat ini masih mengumpulkan berbagai upaya dan bukti, tetapi juga tenaga kerjaan dan tadi situasi yang kerap ya mengeksploitasi situasi keluarga yang belum teredukasi dan mungkin kita ketahui sebagai kantong-kantong yang kerap didatangi untuk ya dieksploitasi di kota besar ataupun masyarakat kerja. Ya, sebenarnya kasus TPPO ini kan ini juga sangat mengkhawatirkan ya, terutama eksploitasi terhadap anak. Saya ingin tahu Bu Ai, tapi sudah berapa banyak data ataupun laporan aduan begitu ya yang masuk ke KPAI terkait dengan eksploitasi terhadap anak ini begitu ya dalam 2 tahun terakhir mungkin Bu Ai? Ya, kita mencatat sejak 2021 sampai 2024 315 kasus dan angka tertinggi adalah prostitusi online. Ya, sementara jenis lainnya adalah eksploitasi ekonomi, misalnya anak ART gitu ya. Tetapi yang dipekerjakan di tempat-tempat yang itu kemudian beresiko terhadap eksploitasi seksual dan ekonomi, itu justru yang kelihatannya juga sulit teradukan, tetapi kerap ditemukan. Salah satunya kemarin ada informasi hamil itu, memang kami menyampaikan ke kepolisian untuk segera disampaikan identitas yang menyangkut gitu ya, apakah kebenarannya ada atau tidak, dan ternyata sudah diluruskan anak tidak dalam kondisi hamil. Nah ini juga saya kira resiko-resiko berikutnya memang yang tidak menutup kemungkinan ketika eksploitasi ekonomi di tempat yang beresiko, maka walaupun jadi ancaman bagi mereka. Baik, terakhir saya ingin ke Bu Devi. Bu Devi, lantas bentuk intervensi sosial yang seharusnya begitu ya ini muncul setelah adanya kasus ini seperti apa? Cukupkah lewat penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau lebih dari itu begitu ya, sepertinya ada perubahan budaya terhadap rekrutan pekerja ataupun pengawasan sosial yang jauh lebih dalam atau seperti apa, Bu Devi? Ya, pertama pesan untuk kita semua tentunya satu, kita perlu menjaga identitas anak karena dengan menjaga nama, foto, alamat mereka akan sedikit terlindungi dari upaya banyak pihak yang ingin memanfaatkan mereka. Kemudian hentikan victim blaming, menyalahkan. Anak di bawah 18 tahun jelas tidak bisa berkontrak untuk layanan apapun, titik gitu ya. Laporkan kalau kita mulai merasa melihat tanda-tanda pekerja yang sangat muda, ada potensi denda atau hutang, dokumen ditahan, larangan komunikasi, paksaan saat sakit untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian juga jejak iklan daring yang misalnya memalsukan umur gitu ya. Nah jadi artinya apa? Kita perlu ada mekanisme pencegahan yang sistemik. Bagaimana misalnya kita memiliki
audit child safeguarding untuk semua tempat-tempat hiburan, verifikasi usia berlapis, baik itu KK, akte, lalu jelas larangan pekerja dan sanksi berjenjang hingga pencabutan izin misalnya. Lalu jelas ada kode etik child safe hospitality misalnya. Nah lalu kemudian bagaimana ada tempat-tempat yang memudahkan yang berada di sekitar klaster kawasan hiburan sebagai tanda kutip pintu keluar agar anak kemudian bisa punya akses untuk tanda kutip menyelamatkan diri. Dan jelas juga bahwa ada kampanye tentang hal ini yang saya yakin teman-teman di KPAI dan banyak teman-teman LSM lainnya yang sudah berjihad lama untuk mengingatkan hal ini, tapi artinya kepedulian media seperti malam ini juga menjadi sangat penting. Oke, baik. Tentu itu karena adanya sebuah tekanan ekonomi begitu ya dan lemahnya pengawasan yang kemudian membuat anak-anak tergelincir ke ruang-ruang yang memang tidak seharusnya mereka masuki begitu ya. Tentunya perlu ada mekanisme pencegahan sistemik sebagaimana yang Anda sampaikan tadi. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan dan juga waktunya Pak Arianto dan juga Bu Devi maupun Bu Ai. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Kehadiran Presiden menegaskan peran penting Indonesia dalam upaya perdamaian di Gaza. Akan kita bahas selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita Satu Utama.